Perkenalkan, nama saya Sakti Rahayu Utami dari SMK Gema Nusantara Wonosobo. Saya adalah mahasiswa PPK dalam jabatan dari LPTK Pasundan Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 November 2020. Adapun KD yang saya ambil adalah sistem pencernaan pada kelas 11 MIPA yang saya implementasikan pada peserta didik di SMA Negeri 1 Selomerto. Platform pembelajaran yang saya pilih adalah WA, Google Classroom, dan presentasi pada Zoom. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model Discovery Learning dan metode diskusi. Berikut tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Ya, walaupun masih pandemi, kita masih melaksanakan pembelajaran daring, tetap harus semangat ya anak-anak. Ya, Ibu lihat ini masih ada beberapa teman kalian yang masih belum bergabung ya. Mungkin mereka terkendala sinyal. Ya, nanti kita sambil mulai kita tunggu, mudah-mudahan sambil masuk ya anak-anak. Nah, jangan lupa kalian juga akan mengisi link presensi yang akan dibagikan pada Google Classroom. Mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan
belajar tentang ini anak-anak. Nah, kita setiap hari makan, betul tidak? Ada yang nggak makan? Ada yang puasa tapi terus-terusan? Enggak ya, kalaupun puasa pasti sore berbuka ya. Nah, kenapa kita perlu belajar ini? Karena setiap hari kita makan, kita perlu mengenali organ-organ apa saja yang terlibat. Kemudian kita tahu prosesnya, kemudian kita tahu gangguannya apa saja. Nah, setelah itu diharapkan kalian dapat menjaga kesehatan organ-organ pencernaan. Ya. Nah, ini adalah motivasi. Motivasinya adalah berpikir positif merupakan koneksi energi yang luar biasa. Mari kita selalu berpikir positif agar bisa terhindar dari COVID-19. Ya. Seperti kita tahu bahwa mindset, pikiran yang baik itu bisa meningkatkan imunitas sehingga kita bisa terhindar dari COVID-19 yang menjadi pandemi. Ya. Nah, kaitannya dengan biologi, ini berpikirlah positif bahwa biologi itu asik, menyenangkan dan mudah. Ya. Nah, itu adalah motivasi kita hari ini, kata-kata motivasi. Anak-anak, apa saja yang akan menjadi pembelajaran kita hari ini? Langkah-langkahnya adalah kalian nanti belajar secara berkelompok. Ya, kemarin ibu sudah membagi menjadi 3 kelompok. Kemudian setelah kalian melakukan diskusi dengan cara studi literatur, mencari pada link materi yang sudah ibu bagikan atau lewat internet. Terus studi literasi, kemudian nanti kalian berdiskusi untuk membahas LKPD yang akan ibu kirimkan di Google Classroom. Yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi kalian di Google Classroom. Yang keempat, ada melakukan pretest dan post-test. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengukur kemampuan kalian sebelum melakukan pembelajaran dengan setelah melakukan pembelajaran. Nanti ibu analisis apakah setelah diadakan pembelajaran kalian hasil belajarnya meningkat, sama atau bahkan turun, seperti itu ya. Yang terakhir, ada penugasan di akhir pembelajaran. Ya, ada penugasan. Tuh. Nilai yang akan ibu ambil meliputi 3. Ada nilai kognitif, afektif, dan psikomotor, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Itu ya. Anak-anak ada yang ditanyakan? Oh iya, belum ada. Kalau belum ada, silakan nanti kalian masuk ke Google Classroom untuk mendapatkan LKPD dan link materi pembelajaran. Kemudian masuk ke WA group untuk melakukan diskusi. Ya, silakan untuk ke Google Classroom kalian. Absensi. Ini link absensi.
uji literasi. Silahkan kalian sekarang melakukan presentasi sesuai dengan yang sudah kalian diskusikan pada grup WA. Ya. Dari kelompok 1, silahkan perwakilannya siapa? Mas Ain, ya. Oke, mulai. Ya. Baik, saya Ijazah Putra, perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab tadi gambar apa namanya mie ayam bakso. Ya. Itu kan melalui proses dulu, melalui itu dulu proses. Nah, pertama itu mie ayam bakso itu dikunyah terlebih dahulu di mulut oleh gigi-gigi yang dicampur dengan amilase sehingga terjadi perubahan amilo menjadi maltosa. Kemudian turun ke lambung, kerongkongan dulu, terus ke lambung. Makanan sudah masuk ke dalam lambung berupa bolus dicampur dengan pepsin, renin menjadi timus. Kemudian turun lagi ke usus halus. Timus dinetralkan oleh NaHCO3 menjadi basa sehingga tripsin dapat mengubah pepton menjadi asam amino dan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Pada usus halus ilium yaitu usus penyerapan terjadilah proses penyerapan glukosa asam amino oleh pembuluh darah vena porta hepatica. Pembuluh darah inilah yang akan mengedarkan glukosa ke setiap sel dalam tubuh sehingga terjadi pembentukan energi di dalam sel. Sebagian besar yang masuk ke dalam usus besar adalah sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau diserap pada usus halus dan air. Ya. Halo? Ada gangguan ya Mas Ain ya? Usus besar terdiri dari 6 bagian di transversum colorectum. Nah, rectum meter yang menyambungkan usus besar ke anus, menerima kotoran atau feses dari usus besar adalah tugas utama rectum. Saat gas atau feses masuk ke dalam rectum, maka akan ada sensor yang dikirim ke otak. Kemudian otak akan memutuskan akan mengeluarkan atau menahan kotoran yang ada di rektum dalam proses buang air. Akan rileks dan retraksi sehingga feses akan keluar lewat anus. Itu yang saya jelaskan. Tadi kurang. Udah. Ya. Ya, bagus sekali jawaban Mas Ain. Itu tadi adalah proses-proses pencernaan makanan. Jika seseorang makan, kemudian makanan itu masuk ke mulut. Tadi yang ada pada gambar di LKPP itu adalah mie ayam bakso ya. Jadi mie ayam bakso yang sudah dimakan lewat mulut, kemudian masuk ke esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, kemudian anus. Ya. Jawaban yang disampaikan oleh Mas Ain tadi sudah sangat lengkap. Bagus sekali Mas Ain, ya. Terima kasih untuk jawabannya. Kemudian kita lanjut ke kelompok 2. Kelompoknya siapa ya? Saya, Bu. Ya, kelompoknya Mbak Intan, silahkan. Mbak Intan, diskusi tentang membahas tentang apa tadi? Kelenjar pencernaan. Ya, kelenjar pencernaan. Silahkan untuk disampaikan. Ya. Saya Intan Wijayati, perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Sylvie. Diberi pertanyaan sebagai berikut. Jelaskan kaitan antara kelenjar pencernaan yaitu lidah, pankreas, dan lagi dengan proses pencernaan tersebut. Oke, sebelumnya pertama-tama kita masuk ke kelenjar lidah terlebih dahulu. Pada kelenjar lidah
terkandung enzim tialin. Enzim tialin ini termasuk dalam enzim amilase. Sesuai dengan namanya, enzim amilase ini mengubah ami yaitu amilum menjadi lase yaitu maltose. Jadi tugas enzim amilase itu memecahkan karbohidrat dan fatty menjadi glukosa melalui proses biokimiawi, dan yang nantinya glukosa ini akan menjadi sumber dari tenaga tubuh kita. Kemudian yaitu hati. Kelenjar hati terletak pada rongga perut bagian kanan. Kelenjar hati merupakan kelenjar pencernaan terbesar pada manusia yang berwarna merah kecoklatan. Kelenjar hati ini menghasilkan cairan empedu yang berguna untuk mempermudah proses pencernaan. Kemudian selanjutnya yaitu pankreas. Pankreas yaitu terletak di dalam rongga perut, di dekat lambung dan di dekat usus. Pankreas ini menghasilkan 3 enzim dibantu dengan hormon sekretin oleh hormon yang dihasilkan oleh usus 12 jari. Enzim yang dihasilkan ada 3, bisa disingkat menjadi amitrilili, amilase, yaitu seperti enzim yang sudah dijelaskan tadi, berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Kemudian yang kedua, tripsin. Tripsin yaitu mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Dan yang ketiga, lipase, yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak dan mengubah asam lemak menjadi gliserol. Kemudian lambung. Lambung menghasilkan 3 enzim, yaitu HCl, pepsin dan renin. HCl yaitu berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan. Yang kedua yaitu enzim pepsin. Sesuai dengan namanya, enzim pepsin itu mengubah protein menjadi pepton. Dan yang ketiga yaitu enzim renin. Enzim renin yaitu berfungsi untuk menggumpalkan protein susu pada ASI. Dan yang terakhir yaitu usus. Enzim yang dihasilkan usus ada 4, yaitu sukrose, maltose, laktose, dan yang terakhir peptidase. Enzim sukrose itu mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian enzim maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian enzim laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang terakhir, peptidase mengubah peptida menjadi asam amino. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, bagus sekali Mbak Intan. Jawabannya sudah sangat lengkap, sudah baik. Di situ sudah diuraikan oleh kelompok 2 ya, diwakili oleh Mbak Intan. Tadi bahwa kelenjar-kelenjar pencernaan itu ada mulai dari mulut, kemudian ada kelenjar hati, dan satu lagi ada kelenjar pankreas. Di dalam masing-masing kelenjar itu mempunyai enzim-enzim yang berfungsi untuk mengubah zat-zat makanan yang sudah dimakan oleh kita. Nah, itu masing-masing mempunyai peran yang berbeda-beda. Nah, itu tadi sudah sangat lengkap diuraikan oleh Mbak Intan. Terima kasih. Kemudian masuk ke yang nomor 3, itu tentang gangguan pada sistem pencernaan. Ya, silakan Mas Eko presentasikan. Untuk gangguan pencernaan, yang saya tahu yang nomor 1 usus buntu itu. Usus buntu ya. Usus buntu, kemudian itu karena ada sesuatu yang masuk di usus dan tidak bisa dicerna lagi oleh usus, akhirnya menimbulkan penyakit. Itu yang saya tahu, Bu. Ya. Di LKPD itu ada 3 pertanyaan ya. Baru diberikan 1 pertanyaan. Coba yang lain, Mas Ain atau Mbak Intan ditambahkan untuk yang Lainnya. Itu Bu, yang kedua itu tukak lambung Bu. Lambung. betul. Ya, kenapa?
luka lambung itu keadaan di mana dinding lambung terluka, jadi dindingnya itu terkikis, nanti menimbulkan rasa nyeri. Yang saya tahu seperti itu, Bu. Ya, luka lambung. Luka lambung itu berarti di situ ada Ya, luka yang terjadi pada dinding lambung. Jadi kita diakibatkan oleh asam yang dihasilkan oleh lambung yang terlalu tinggi ataupun disebabkan oleh suatu kuman penyakit. Nah, ini Mas Teddy sudah bisa masuk ya. Mas Teddy perwakilan kelompok 3. Mas Teddy, suaranya bisa hilang lagi. Ya. Nah, kemudian kesimpulan apa? Coba silakan siapa yang bisa kesimpulan dari yang sudah kita pelajari hari ini itu apa? Kesimpulannya. baik. Kesimpulannya bahwa kalau kita makan dan lain sebagainya ya intinya harus hati-hati supaya pencernaan kita itu tidak terganggu ya. Ya, bisa ya, betul sekali. Kemudian mungkin mulai dari kelompok yang sudah dibahas kelompok 1 tadi tentang organ-organ pencernaan apa saja yang dilewati oleh makanan, itu kan sudah bisa menjadi kesimpulan. Oh. Jadi apa dari pembelajaran yang sudah kita lakukan bisa kita simpulkan bahwa organ yang berperan dalam sistem pencernaan antara lain mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, anus. Ya, betul yang disampaikan Mas Ain. Kemudian saya tambahkan tadi untuk kelenjar itu yang sudah disampaikan kelompok 2, ya, kelenjar pencernaan itu ada apa saja, Bina? Ada yang dari kelenjar ludah itu ada enzim pialin, kemudian turun lagi ke kelenjar hati itu ada enzim lipase, kemudian ke pankreas ada 3 enzim amilase, tripsin, dan lipase, kemudian di lambung ada enzim HCl, pepsin, dan renin, kemudian Gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan itu ada beberapa gangguan ya, misalnya ada gastritis, kemudian ada tadi tukang lambung, betul, ada MAS, ada di sini yang MAS, mudah-mudahan tidak ada ya. Nah, kemudian ada usus buntu, itu ada lagi sariawan. Sariawan itu juga merupakan gangguan pada sistem pencernaan. Ada hemoroid. Hemoroid itu merupakan suatu benjolan yang keluar dari anus. Itu pengobatannya dengan cara biasanya dilakukan operasi. Nah, anak-anak, itu pembelajaran kita hari ini. Kemudian Ibu ingin tahu refleksi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini apa? Misalnya apa yang kalian sudah pahami, apa yang kalian belum pahami, kemudian gangguan atau kendala apa yang kalian alami. Coba misalnya Mas Ain, atau bentar Mas Teddy. Ya, Bu. Keluar masuk terus, Bu. Oh, sinyalnya ya, nggak apa-apa. Saya akan menyampaikan refleksi ya, Bu. Menurut saya, Ya. kalau saya materi yang sudah saya pahami itu materi yang dipelajari oleh kelompok 2, yaitu materi kelenjar itu kelenjar pencernaan. Yang belum begitu saya pahami itu untuk materi gangguan pada pencernaan. Kemudian kondisi-kondisi yang saya alami saat pembelajaran ya
puji Tuhannya tidak ada kendala dalam sinyal Bu, jadi saya sudah mengikuti Bu dan mengikuti pembelajaran PCMI dengan baik dan lancar. Sudah, itu Bu. Ya, terima kasih Mbak Intan sudah menyampaikan refleksinya. Kemudian nanti setelah ini silakan kalian mengerjakan evaluasi di Google Classroom. Kemudian kita juga melihat pelajaran yang ada di Google Classroom. Gitu ya. Ya Bu. Terima kasih. Punya saya keluar masuk terus, Bu. Iya Mas, ini berarti sinyalnya ya. Ya. Sinyalnya itu karena memang sedang hujan juga nggak apa-apa. Ya. Nah, mengerjakan evaluasi ada. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kalian pahami. Ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Belum ada Bu. Nah, ya, terima kasih. Kalau belum ada silakan ke Classroom. Ibu akhiri untuk pelajaran hari ini. Ya. Upload untuk semua untuk pembelajaran hari ini. Ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.